Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diman Saputra. Eh, saya dari mahasiswa kelas eksekutif Prodi Teknologi Informasi, program transfer dari D3. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil media saya di mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Oke, langsung saja. Eh, Ya, sedikit perkenalan dari saya, itu nama Dino Saputra, nomor untuk mahasiswa saya 10022240019 dari Prodi TI. Saat ini saya semester 2 untuk kelas eksekutif transfer. Untuk URL videonya nanti akan saya tambahkan di slide ini. Oke, eh, kita akan membahas soal use case diagram, yaitu untuk pertama kita harus tahu dulu definisinya. Use case diagram itu adalah salah satu jenis diagram perilaku atau behavioral diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan satu interaksi antar aktor atau pengguna atau sistem eksternal dengan sistem yang sedang dibuat atau dianalisis. Kedua, fungsi-fungsi use case yang disediakan sistem untuk aktor. Tiga, batasan sistem, sistem boundary, agar jelas mana yang termaksud bagian sistem dan mana yang eksternal. Nah, secara sederhana, use case diagram menjawab pertanyaan siapa yang melakukan apa terhadap sistem. Jadi use case diagram ini kayak semacam modeling skenario tes aplikasi ya. Misalkan kayak kita sebagai user dari aplikasi mobile banking, kita sebagai nasabah atau pengguna, apa yang bisa kita lakukan di aplikasi itu, kayak login, ketika login apa aja yang bisa kita lakukan, seperti ngecek rekening saldo, transfer antar bank atau sesama bank, kemudian ada mungkin untuk top up e-wallet, e-money, dan sejenisnya, dan ada sistem lainnya gitu kayak pembayaran atau apalah gitu, tergantung desain dari aplikasinya. Nah, use case ini adalah yang bisa menjelaskan skenario skenario dari user dalam penggunaan aplikasinya. Kemudian tujuan utama pembuatan use case diagram dalam analisis sistem itu satu, mengidentifikasi kebutuhan sistem, memetakan fungsi apa saja yang harus ada berdasarkan kebutuhan pengguna. Kedua, memperjelas hubungan aktor dengan sistem, menunjukkan siapa saja aktor yang berinteraksi dengan sistem dan bagaimana interaksinya. Jadi ini maksudnya antara user admin dan user pengguna itu bakalan berbeda uh, interaksinya dengan sistem. Kemudian menjadi alat komunikasi, mempermudah komunikasi antara pengembang sistem, analisis bisnis, dan pemangku kepentingan stakeholder. Karena diagram mudah dipahami, walau tanpa pengetahuan teknis mendalam. Jadi ini kayak konsep dasarnya use case diagram itu bahasanya bukan bahasa teknikal, tapi bahasa dari sudut pandang orang awam yang bakal menjadi pengguna dari aplikasi kita. Kemudian membatasi ruang lingkup sistem. Dengan adanya sistem boundary, jelas mana fungsi yang menjadi tanggung jawab sistem dan mana yang tidak. Kemudian, dasar untuk perencanaan lebih detail. Use case diagram menjadi fondasi awal sebelum masuk ke tahap perancangan sequence diagram, activity diagram, atau implementasi sistem. Kemudian, komponen utamanya apa saja sih? Nah, itu tuh ada beberapa komponen di dalam use case diagram. Itu tuh ada aktor, ada use case, dan ada relasi. Nah, untuk pertama kita cari tahu dulu aktor itu apa. Nah, aktor itu adalah entitas eksternal, bisa berupa manusia, perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian fungsinya apa? Menunjukkan siapa yang menggunakan atau berhubungan dengan sistem. Bisa bertindak sebagai pemicu proses atau inisiator atau penerima hasil atau receiver. Kemudian jenis aktor itu ada primary aktor atau pertama pihak yang menggunakan sistem untuk mencapai tujuan. Kemudian ada secondary aktor,
aktor pendukung, pihak yang membantu sistem, biasanya penyedia layanan tambahan seperti database atau API eksternal. Nah, kemudian use case. Use case itu sendiri apa? Nah, use case itu adalah fungsi atau layanan atau proses yang disediakan oleh sistem untuk aktor. Fungsinya mewakili kebutuhan fungsional sistem, apa yang harus bisa dilakukan sistem. Ditulis dengan kata kerja, terus objek. Misalnya, login ke sistem, mengelola data pelanggan, atau melihat laporan. Kemudian karakteristiknya, setiap use case memiliki alur kerja atau skenario flow of event. Satu use case bisa digunakan oleh lebih dari satu aktor. Kemudian ada relasi. Nah, relasi ini adalah hubungan antara aktor dengan use case maupun antar use case. Jenis-jenis relasi ada association, garis sederhana antara aktor use case menunjukkan bahwa aktor berinteraksi dengan use case tersebut. Kemudian ada include, menunjukkan bahwa suatu use case selalu memintakan atau memanggil use case lain sebagai bagian proses. Contoh proses transaksi include validasi data. Terus ada extern, menunjukkan bahwa suatu use case dapat diperluas dengan perilaku tambahan, tetapi sifatnya opsional. Contoh proses transaksi, nah itu tuh bisa kita cetak atau kita rekap secara daily, monthly, atau weekly, atau tahunan mungkin. Kemudian ada generalization atau generalisasi, menunjukkan hubungan antara pewaris baik pada aktor maupun use case. Contoh, aktor admin adalah turunan dari user sehingga mewarisi semua interaksi yang dimiliki user. Kemudian, apa aja aturan dasar di dalam use case diagram, yaitu harus mudah dipahami oleh user maupun developer. Kemudian fokus pada apa fungsi yang dilakukan sistem, bukan bagaimana caranya atau teknisnya. Kemudian setiap use case harus memberikan value pada aktor. Nah, di sini maksudnya itu use case ini kita desain dengan bahasa seawam mungkin untuk pengguna, karena pengguna ini bukanlah orang teknik. Jadi ini akan mempermudah menjembatani antara developer atau pengembang dengan user yang akan menggunakan aplikasinya atau sistemnya. Nah, ini adalah contoh use case diagram sistem perpustakaan secara sederhana, yaitu kita ada anggota sebagai anggota dari perpustakaan, kita akan membutuhkan login, uh, terus ada untuk mencari buku, kemudian pinjam buku dan kembalikan buku. Sedangkan petugas mereka akan login, kemudian bisa mengolah data buku atau cetak laporan. Nah, ini yang dibilang tadi, ini adalah aktor, antara anggota dan petugas itu adalah aktor, kemudian login, cari buku, pinjam buku, kembalikan buku, kelola data buku, dan cetak laporan itu adalah use case, dan garis-garis ini adalah relasinya. Jadi artinya si anggota ini bisa melakukan login, kemudian mencari buku, dan meminjam buku, serta mengembalikan jika setelah selesai. Dan untuk petugas itu memiliki relasi, dia bisa login, kemudian bisa kelola data buku, dan cetak laporan. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian manfaat use case diagram yaitu membantu komunikasi antara analisis sistem dengan stakeholder. Kemudian menyediakan gambaran awal tentang kebutuhan sistem. Seperti bisa diagram ini bisa menjawab pertanyaan siapa saja yang menggunakan sistem, fungsi apa yang harus disediakan sistem. Dengan adanya gambaran awal, developer bisa memetakan dua lingkup atau skop sistem lebih jelas sebelum masuk ke desain detail. Kemudian memudahkan dalam merancang dan mengembangkan sistem. Use case diagram menjadi fondasi untuk membuat diagram UML lainnya, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram. Kemudian membantu tim pengembang memahami alur interaksi sebelum menulis code program. Kemudian dengan struktur use case yang jelas, proses implementasi jadi lebih terarah, terukur, dan minim perubahan dasar. Nah, berikut adalah kesimpulan. Kesimpulan, use case diagram adalah salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau user dengan fungsi-fungsi sistem secara visual. Kemudian, diagram ini terdiri dari komponen utama, yaitu aktor, seperti yang saya jelaskan tadi, ada usernya, kemudian use case,
proses-proses apa saja yang dimiliki dan relasinya dengan aktor yang menjelaskan siapa melakukan apa terhadap sistem. Kemudian dalam pembuatannya use case diagram itu harus mudah dipahami oleh user maupun developer. Fokus pada apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana cara kerjanya, tapi apa yang bisa dilakukan oleh sistem sehingga user tahu nih atau aktornya tadi sebagai pengguna bisa mengetahui ini ketika dia menggunakan sistem ini apa aja sih yang bisa dia manfaatkan atau dia kerjakan di sistem ini. Kemudian memberikan value yang nyata bagi aktor. Ya, itu maksudnya yang seperti tadi, setiap aktor itu memiliki function-function tertentu yang mereka bisa gunakan di sistem. Kemudian manfaat utama dari use case diagram adalah menjadi alat komunikasi efektif antara analisis sistem dengan stakeholder, memberikan gambaran awal kebutuhan sistem dengan jelas, terus mempermudah proses perancangan dan pengembangan sistem yang lebih terstruktur. Dengan demikian, use case diagram merupakan alat penting dalam analisis sistem karena mampu membantu semua pihak memahami kebutuhan sistem secara visual, sederhana, dan terarah, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk proses desain dan implementasi sistem untuk kedepannya. Jadi ini adalah tahapan dasar sebelum kita membuat atau merancang aplikasi. Nah, ini akan memilih akan membuat satu suara atau satu pemahaman antara pengembang dengan pengguna aplikasi ekosistem nanti ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bantu jelaskan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.